Nah kalau mau ke Banten itu kabarnya nggak sah kalau nggak minum air Banten, Prof. Jadi mangga dilihat dulu, Prof. Diminum dulu, Prof. Jadi biar terasa, Prof. Jadi biar terasa bahwa ini sudah masuk ke Banten nih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di hari Jumat, Yaumul Jum'ah di tanggal 5 Juni 2026. Dan saat ini saya bersama dengan Prof. Ramdhani, asesor di Prodi Hukum Keluarga Islam yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung dan bersama kami di sini di Fakultas Syariah. Selamat sore, Prof. Siang menjelang sore, Prof. Selamat siang. Gimana nih, Prof? Hari ini di Banten, di Serang lah. Suasananya tidak sepanas seperti biasanya. Hampir sama dengan di Bandung, Prof. Suasananya cukup sejuk karena hujan, Prof. Sebetulnya biasanya matahari di Serang itu nggak ada satu, Prof. Jadi ada matahari 1, matahari 2, matahari 3, matahari 4, bahkan matahari 5 karena apa, saking panasnya. Tapi hari ini alhamdulillah kota Serang sejuk dan mudah-mudahan kehadiran Prof di kampus kami di Fakultas Syariah juga seiring dengan kesejukan di kota Serang pada siang menjelang sore hari ini. Baik teman-teman semua, Prof. Ramdhani sudah hadir bersama kita semua pada siang menjelang sore hari ini. Kita akan sapa beliau dan kita akan bercerita banyak. Kita akan banyak bertanya kepada beliau bagaimana kesan beliau masuk ke Fakultas Syariah. Fakultas Syariah adalah fakultas tertua di kampus UIN, di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebuah kampus, sebuah fakultas yang memiliki 3 prodi. Ada prodi Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Keluarga Islam. Dan pada hari ini Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam sedang di asesmen lapangan. Gimana tuh, Prof? Masuk ke Fakultas Syariah nih, Prof? Ya, baik. Terima kasih Bu Dekan. Saya merasa bahagia dan bersyukur ya bisa hadir di Fakultas Syariah yang cukup megah menurut saya. Alhamdulillah. Begitu masuk, gerbang pintunya sudah terbuka lebar dan ya. tanpa kesejukan kan. Alhamdulillah. Kemudian terbentang luas lahan pendidikan yang cukup representatif ya. Iya, siap. Jadi yang pertama kami melihat adanya komitmen kelembagaan lah ya. Iya. Komitmen kelembagaan dari pimpinan UPPS atau fakultas yang kuat ya untuk membangun iklim atau suasana akademik, termasuk juga atmosfer akademik bagi para mahasiswa, para dosen yang ada di dalamnya. Jadi terima kasih, Prof. sehingga terlihatlah bahwa begitu datang di suasana di kampus ini ada atmosfer akademik yang begitu hangat dan berkesan. Yang kedua, kami melihat ada modal historis dan intelektual yang sangat besar di Fakultas Syariah khususnya atau umumnya UIN Banten pada umumnya. Iya. Karena pertama tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ketokohan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Betul. Al-Bantani ini bukan hanya sekedar kebanggaan sejarah, Betul. tapi juga potensi besar untuk membangun kualitas sumber daya manusia khususnya di UIN Banten dan Fakultas Syariah. Yeah. Yang ketiga, saya melihat suasana akademik yang kami rasakan menunjukkan adanya semangat ya dari jumlah dosen yang kualifikasi jabatan akademik, kualifikasi akademiknya, alhamdulillah, yang secara komposisi mereka adalah layak untuk diperhitungkan menjadi perguruan tinggi ini semakin maju ke depan. Saya kira 3 hal yang saya lihat, yang saya catat untuk kesan masuk ke UIN Banten atau Fakultas Syariah dan Hukum. Berikan. Siap, Prof. Atur nuhun, begitu tanggapan yang positif saja. Tapi mudah-mudahan tidak ada negatif yang terselip ya, Prof. Karena biasanya positif negatif itu selalu berbarengan, Prof. Baik, terima kasih sekali, Prof. Jadi teman-teman semua, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Prof. Ramdhani mengatakan bahwa suasana akademik di Fakultas Syariah sangat terasa sekali dengan iklim Syekh Nawawi Al-Bantani. Perpaduan antara sains dengan agama selalu berjalan teriringan dan mudah-mudahan ini membawa dampak positif kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah. Satu lagi, Prof. Nah, kalau mau ke Banten itu kabarnya nggak sah kalau nggak minum air Banten, Prof. Jadi mangga dilihat dulu, Prof. Diminum dulu, Prof. Jadi biar terasa, Prof. Jadi biar terasa bahwa ini sudah masuk ke Banten nih, Prof. Dan kata orang kalau sudah minum air Banten, Prof, balik lagi, suka lupa, Prof. Baik, Prof. Kalau itu begitu banyak saran-saran yang Prof sudah berikan kepada kami,
Saya ingin minta tanggapannya, Prof. Karena tantangan di luar kan semakin berat sekali. Ya. Tantangan bagaimana kemudian pernah kita mendengar bahwa PT KIN itu tidak punya arti apa-apa, alumninya atau sarjana hukum terutama di Fakultas Syariah itu tidak mempunyai dampak di tengah berbagai macam polemik dan problem masyarakat. Apa yang harus kami lakukan, Prof, untuk ke depan supaya kami juga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat dan alumni Fakultas Syariah, sarjana hukumnya bisa memberikan kontribusi dan bisa memperkaya hasanah keilmuan di masyarakat. Baik. Fakultas Syariah itu kan bukan hanya di Banten lah ya. Betul. Seluruh Indonesia mungkin juga jumlahnya puluhan bukan ratusan lah ya. Betul. Dan oleh karena itu supaya Fakultas Syariah ini menjadi rujukan sesuai dengan visinya ya. Betul. Pertama menurut saya penguatan distingsi keilmuan. Jadi Fakultas Syariah perlu terus memperkuat ciri khas akademiknya. Ya, jadi pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana misalnya apa yang diajarkan, Iya. ya, tapi juga harus beranjak pada apa yang membuat Fakultas Syariah UIN Banten ini berbeda dari fakultas-fakultas syariah di Indonesia pada umumnya ya. Betul. Jadi warisan intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani itu bisa menjadi basis ya pengembangan keilmuan yang layak untuk ditiru. Itu satu ya dari penguatan distingsi keilmuan. Yang kedua, penguatan budaya riset. Ya, budaya riset dan publikasi saya kira. Ini yang perguruan tinggi unggul itu tidak saja menghasilkan lulusan, tapi juga harus menghasilkan berbagai macam gagasan. Ya, oleh karena itu perlu didorong terus para dosen, para mahasiswa melakukan publikasi, melakukan kolaborasi riset, termasuk juga pengembangan pusat-pusat kajian. Ya. Karena menurut saya reputasi akademik itu di masa depan bukan ditentukan oleh kualitas karyanya, ya, bukan hanya akan banyak ditentukan oleh kualitas karya-karya ilmiah yang disampaikan atau yang dikemukakan oleh para dosen dan mahasiswa. Yang ketiga tentu internasionalisasi. Ya, jadi visi berwawasan global itu Fakultas Syariah atau juga prodi ya, prodi HKI itu perlu diterjemahkan secara konkret pada berbagai elemen. Pertama misalnya kerjasama internasional, ya. Kemudian yang kedua tadi ada publikasi internasional, ada visiting professor, kemudian juga student mobility. Nah itu menjadi terjemahan dari visi globalisasi atau internasionalisasi. Nah oleh karena itu yang terakhir tentu saja digitalisasi layanan dalam layanan akademik. Jadi generasi mahasiswa saat ini tentu saja hidup dalam ekosistem global atau dalam ekosistem digital. Oleh karena itu pelayanan akademik mesti dilahirkan atau juga dilayankan kepada mahasiswa basisnya digital, yang modern, efisien, bahkan juga berbasis teknologi. Itu saya kira. Baik, terima kasih Prof atas masukannya. Namun mungkin sedikit kami informasikan juga Prof. Alhamdulillah nih Prof. Jadi mahasiswa kami di tahun ini, jadi di LP2M itu ada kuliah kerja internasional, Prof. Dan alhamdulillah mahasiswa kami ini terbanyak, Prof, adanya. Jadi mahasiswa kami itu 4 orang masuk dalam seleksi kuliah kerja internasional. 2 orang nanti kita akan berangkat ke Filipina dan Thailand, 2 orang lagi ke Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah tadi sedikit demi sedikit, step by step, keunggulan dengan internasionalisasi tadi sudah kita terjemahkan. Berikut beberapa dosen yang sudah ikut juga beberapa study mobility keluar, kemudian ikut guest lecture, pertukaran dosen. Mudah-mudahan sampai nanti tahun 2030 unggul terkemuka dapat kita capai dan kita raih. Tapi tentu dengan kebersamaan dan dorongan dari semua pihak. Sekali lagi terima kasih Prof sudah berkenan mampir di podcastnya kami nih, podcast di Fakultas Syariah, fakultas yang merupakan paling terunggul lah saya katakan, cemerlang selalu. Dan sekali lagi teman-teman, hari ini hari yang sangat bahagia sekali kami dihadiri oleh Prof Ramdhani, dan kita semua tahu Prof Ramdhani punya rekor yang sangat banyak sekali dalam keilmuan, dan beliau banyak sekali memberikan beberapa kontribusi untuk kemajuan Fakultas Syariah, sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pegawai. Terima kasih Prof. Hatur nuhun. Baik teman-teman semua, kita jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.